perjalanan panjang menuju tenda panggung Umbul Sidomukti. Jadi kita melewati jalan tol Cikampek, Palimanan sampai ke Jawa Tengah ya, Cirebon, Brebes, kemudian Semarang, dan kita naik terus ke Ungaran ya, ke arah Ungaran, dan kemudian kita keluar ke arah Umbul Sidomukti ya. Kita melewati pemandangan yang sangat indah, lalu lintas lancar, cuaca cerah, dan kita akan menuju namanya tenda panggung, menikmati bersama dengan alam, menyatu dengan alam, menikmati kebesaran dan kebaikan Tuhan di tenda panggung. Yuk kita ikutin ya perjalanan di jalan tol yang pemandangannya sangat hijau, indah, dan salah satu ruas jalan tol yang paling baik, yang paling indah di negeri kita. Ini pemandangannya di jalan tol, lihat, seperti ada kabut ya, kita seperti jalan di atas awan. Kendaraannya lancar ya, ada rumah-rumah kelihatan di sana, kanan kiri pohon, rumah jauh di bawah, dan sekalipun di siang hari rasanya segar ya, tetap rasanya sejuk ya. Ya, inilah perjalanan yang dinikmati. Jadi bukan hanya ketika sampai di lokasi kita menikmati, tetapi sepanjang perjalanan kita juga bagian dari sebuah rasa untuk menikmati ya. Dan kita juga di sini ada ini tempat istirahat salah satu yang terbaik di Indonesia ya. Jadi namanya rest area terbaik kilometer 429A ya. Jadi kita bisa mampir lihat sebentar nanti kilometer terbaik, rest area terbaik kilometer 429. Nah, nanti kita akan mampir ke sana ya. Kita kalau pulang ke Jawa Timur selalu menyempatkan mampir di sini karena pemandangannya enak, kemudian udaranya sejuk. Nah, kita lihat memang benar-benar ada sesuatu yang ya, berbeda, dan makanan di sini yang paling khas itu mangut kepala manyung. Ya, jadi kalau makan mangut, tadi kita makan mangut enak sekali rasanya. Luas banget dan bersih ya. Berapa kali kalau kita kecapean tidur di sini istirahat. Toiletnya juga dijamin bersih ya. Ada masjidnya, tempat sembahyang. Kami mau makan tapi tadi barusan makan, jadi lewat saja. Kami mau menunjukkan ada jajanan pasar. Lumpia, tempat oleh-oleh, semuanya lengkap, buka 24 jam, luar biasa. Yuk memang kalau di
tengah sepi ya, rasa sepi, kemudian dingin, itu sangat enak kita untuk merenungkan, mempertanyakan hal-hal yang mendasar dalam kehidupan. Kebetulan saya mendapatkan tempat yang nomor 1 paling tinggi di antara tenda-tenda yang lain, itu merasakan satu yang benar-benar mempertanyakan apakah yang kita kerjakan dalam kehidupan ini itu sudah benar-benar sesuatu yang ingin kita menjadi manfaat, berbuat kebajikan terhadap sesama, atau kita terpancing untuk gampang sekali meresponi hal-hal yang tidak kita ingini dengan sikap yang berlawanan, dengan arogan, dengan merasa menjadi korban, kemudian mengambil tindakan-tindakan yang justru merugikan kita sendiri. Karena kebencian itu bukan hanya merugikan orang yang kita benci. Kadang-kadang yang kita benci tidak tahu, tidak sadar. Namun bagi kita, bukan sanak, bukan keluarga, bukan siapa, tapi kita memikirkan terus siang dan malam. Dan bukan hanya itu, sakit hati yang muncul itu menjadi diri kita juga mengalami hal-hal yang tidak sehat. Bahkan acap kali berbagai penyakit timbul karena kebencian, kepahitan yang tidak pernah diampuni dan dilepaskan. Memberikan pengampunan sesungguhnya bukan untuk orang yang menyakiti kita, tetapi untuk diri kita. Karena kita mengampuni itu sama dengan melepaskan sesuatu yang membelenggu kita. Dan ketika kita terlepas dari belenggu itu, kita mengalami satu kelegaan yang luar biasa. Jadi malam hari ini saya mengajak kita semua, kawan-kawan dimanapun berada, mari kita melihat keseluruhan perjalanan hidup kita. Ada hal-hal yang belum sempat kita ampuni, terutama orang yang kita anggap mengkhianati, bahkan itu sahabat-sahabat dekat sekalipun, berani mengambil keputusan untuk mengampuni, berani mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan itu. Dan sesungguhnya ketika kita berani melakukan itu, kita sendiri yang dilepaskan. Anda kan terkejut lihat hasilnya. Dan yang kedua, kita juga harus mengingat bahwa Tuhan yang Maha Pengasih, yang penuh kasih karunia, menolong kita itu mengampuni kita. Total semua kesalahan kita dia tidak perhitungkan. Dia mengampuni dengan begitu luar biasa, menerima segala kelemahan kita tanpa syarat. Namun seringkali kita tidak mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang berbuat kesalahan terhadap kita, dan terutama bahkan sahabat-sahabat dekat kita, atau keluarga inti kita, atau bahkan pasangan kita. Nah, di malam hari ini di kemah panggung Umbul Sidomukti, saya mengajak kita refleksi, melihat kita ini, kalau kita ini diampuni dan diterima Tuhan apa adanya, mau nggak kita melakukan yang sama, melepaskan pengampunan, beban yang begitu membebani hidup kita, lepaskan. Mungkin kita tidak bisa melupakan, karena itu ingatan terjadi. Tapi kalau kita berani mengampuni, nanti Tuhan yang memberi kekuatan untuk melepaskan kita dari segala hal yang membuat pikiran kita terhimpit, dada kita sesak, dan kita tidak bisa lega. Nah, pembebasan akan terjadi kalau kita berani mengampuni. Dan itu adakan waktu untuk rehat, berpikir, apa sih gunanya permusuhan, apa sih keuntungan kita membenci seseorang, apa yang didapat dengan membenci seseorang. Tentu kita tidak naif bahwa diri kita bisa disakiti, diri kita bisa merasa tidak nyaman dan tidak suka, tetapi kita tidak boleh terus-menerus tinggal di area situ, mulai merenungkan, kemudian mengambil keputusan untuk melepaskan. Dan ketika pengampunan dilepaskan, kita seperti mendatangi sakral switch, saklarnya listrik. Kita tekan, tiba-tiba nyala. Yang membuat nyala bukan saklarnya, tapi aliran listrik gitu. Demikian juga dengan mengampuni. Ketika kita memutuskan mengampuni, ada kekuatan adikodrati pada siapapun kita untuk mengalami kelegaan yang sejati.
tetap semangat.